semuanya. Di siang-siang yang sangat panas ini, temanku udah banyak yang set status, wah panas banget sekarang. Aku akan review Go lagi. Kali ini Kifu yang aku review itu adalah Kifu punyanya ayahnya Akira, yaitu Toya Meijin, saat pertama kali dia melawan Hikaru. Nah, waktu itu Toya Meijin atau Toya Sensei sendiri yang menginginkan untuk bermain sama Hikaru, karena memang dia dari awal itu kan kepo ya. Kok anaknya Akira bener-bener sekepingin itu buat main sama Hikaru, ngejar Hikaru, menganggap Hikaru rival, sempet gitu ya, dan sebagainya. Jadi, ya kepo lah pasti seorang ayah. Sosok seperti apa sih yang dikejar oleh anaknya gitu ya. Nah, originally Kifu ini dimainkan oleh Cho Chi-kun dengan memegang Blackstone, dengan memegang biji hitam, versus Otake Hideo dengan memegang biji putih. Kondisinya ini, yang bertarung ini bukan Hikaru tapi Sai. Jadi waktu itu Sai bujuk Hikaru. Hikaru ini kita cuma punya satu kali doang, ini kayaknya untuk melawan Toya Meijin. Gua, kata si saya, gue ngelawan Toya Meijin tuh nggak ada waktu lagi. Hikaru nggak ngerti dong maksudnya Sai, tapi sebenarnya ini adalah momen sebelum Sai lenyap. Jadinya ya Sai udah tahu persis apa yang kemungkinan, bukan tahu persis sih, dia punya feeling gitu ya. Dia mau hilang, jadi makanya dia memohon pada Hikaru, dan akhirnya Hikaru bilang gini, oke, lo main, tapi lo main sesuai dengan kemampuan gue. Jangan keluarin kemampuan lo, jangan insist buat menang, pokoknya lemahin diri lo lah gitu, biar dunia ngelihat bahwa yang main itu nggak sekuat lo gitu, biar nggak curiga gitu kan, karena ada berapa puluh ribu mata yang, atau berapa ribu mata gitu yang menonton mereka gitu, dan masuk koran Go juga kan. Ya bahayalah kalau saya main seperti biasanya dengan kekuatan dia gitu ya. Ya, jadi itu kesepakatannya, dan akhirnya saya menggunakan semacam reverse handicap, alias handicap yang digunakan untuk dirinya sendiri untuk menekan kekuatannya sehingga dia itu muncul tidak sekuat dia yang seharusnya. Dan disitulah permainan pertama Hikaru saat dia mulai menjadi pemain pro melawan ayahnya Akira, yaitu Toya Meijin. Di permainan pertama ini kita lihat langkah pertamanya. Di sini Black main di Hoshi ya. Ya, Black ini Sai. Nah, Black ini Sai. Cho Chi-kun ini waktu itu waktu melawan Otaka Hideo, dia tuh sebenarnya sedang ini loh guys, sedang preliminary merebut titel Oza. Tapi dia lagi pegang titel Honinbo. Seperti yang kita tahu bahwa Cho Chi-kun itu adalah profesor Go, menurutku ya, rambutnya acak-acakan kayak profesor. Tapi dia pernah memegang 7 titel yang ada di Jepang. Kalau di animenya kan titel yang ada di Jepang itu 5 ya, yang dipegang ayahnya Akira ya. Kalau di dunia nyatanya si Cho Chi-kun ini bahkan lebih sadis lagi, dia pernah megang 7-7. Tuh, 44th Japanese Oza. Jadi ini lagi preliminarisnya. Tapi aku nggak tahu kenapa atau apa yang terjadi sama Cho Chi-kun. Permainannya kita lihat deh. Aku nggak tahu Cho Chi-kun lagi kenapa gitu ya. Taka Hideo memainkan Komoku, atau bisa dibilang ayahnya Akira ya, Toya Sensei. Kemudian saya mengambil pojok lagi di sama Hoshi juga, dan di sini Toya Sensei sedikit memainkan langkah yang agak tengah ya. Langkah dia yang Komoku ini lumayan grounded ya, dia langsung ambil base, tapi langkah yang satunya lagi ini agak eksperimental. Tapi khas Toya Meijin sih, kalau menurut aku khas Toya Sensei banget. Dia juga sekaligus ingin melihat lawannya itu seperti apa gitu, dan memainkan langkah-langkah yang unik. Menurutku seperti itu ya. Di fase pertama dimainkan di light 3 oleh Sai, yang dimainkan oleh Hikaru ya saat itu, tapi yang main Sai ya, dengan reverse handicapnya dan Kosumi.
sekaligus defensive move secara kasual dari Toya Sensei. Bagus. Joseki umum ya, kemudian double space jump mundur sedikit ke arah sisi untuk mengambil arah sisi. Ini bagus ya openingnya, lumayan bagus. Invasi dibalas oleh Toya Sensei, kemudian di sini Kakari. Jadi mungkin pikirannya untuk ambil samping dulu. So far so good, gak ada yang kayak terasa seperti masalah atau gimana ya. Kemudian gerakan seperti Keima kembali dimainkan oleh Toya Sensei. Toya Sensei kan aku bilang dia gayanya memang agak inovatif, ekspresif, tapi dia punya skill untuk tetap membuat permainannya itu bisa tetap balance atau bisa tetap memenangkan permainan gitu misalnya. Jadi jangan khawatir. Oke, di sini ada Sansan dan Kosumi lagi oleh Toya Sensei. Sebentar, Toya Sensei sudah main Kosumi 2 kali. Dulu waktu awal Akira lawan Sai itu justru yang hobi Kosumi itu Sai loh. Jadi ini move-nya itu, speed-nya itu nggak terlalu. Mungkin dia agak main santai dulu sambil lihat situasi ya. Yang justru agak agresif menyerang base di sini ya Sai gitu. Kembali main di line tuh. Oh enggak, tadi yang main di line tuh adalah Toya Sensei ya. Kayak di sini mulai defending tapi agak agresif dengan Tiger's Mouth, kemudian dibalas oleh defense. Bagus juga di sini. Agak sedikit overplay ke bawah, tapi mungkin masih bisa dibilang bisa dijaga ya. Bisa maju gitu nanti langkahnya. Oke, jadi di sini ada pecah power sedikit, move yang bagus dari Toya Sensei. Jadi side-nya atau sebelah pinggir papan ini nggak terlalu dikuasai oleh Sai gitu ya. Nah, ini defensifnya juga bagus untuk di line 3. Menyambut langkahnya Toya Sensei yang main di line 2 ya. Jika di situ Joseki patternnya diteruskan di ujung sana, ini bisa menjadi fight pertama mereka. Tapi mungkin bentuknya mungkin agak terlalu bukan kaku ya, kagok gitu. Untuk memulai fight dulu untuk pertama kalinya mungkin terlalu kagok maksudku ya. Ya, itu sekali. Jadi mereka agak sedikit melebarkan dulu, baru nanti setelah bentuk-bentuk awalnya itu bisa dilihat lebih bagus, mungkin baru mereka akan fight di pojok situ kalau emang mau fight gitu. Tema, kemudian one space jump ke arah tengah. Apakah di sini maksudnya Toya Sensei itu mau main ke arah tengah atau dia mau infiltrate terlebih dahulu? Tidak bisa dibilang infiltrate juga ya, lebih ke arah membangun moyo gitu ya. Mungkin juga, tapi di sini hitam bisa sedikit terpojok kalau misalnya gerakannya ke arah sana. Ini adalah gerakan yang cukup beresiko, bisa diinvasi dengan mudah oleh Sai, tetapi Toya Sensei bisa saja melakukan hal itu karena biasanya di pertarungan atau permainan dia yang sebelumnya dia tidak ragu melakukan hal itu ya. Pengencangan salah satu pojok oleh Sai. Oke. Ini dijaga ya. Aku rasa dari mulai di sini hitam kemudian di sini ada putih, itu tidak salahnya putih itu menjaga patok-patoknya dari serangan hitam. Walaupun hitam di sini cuma mau expand ke arah samping, tetapi putih itu sangat mengkomunikasikan bahwa dia memang ingin menarik garis ke arah pembuatan moyo di sebelah tengah, atau setidaknya untuk membangun strukturnya terlebih dahulu gitu. Juga one space jump oleh Sai dan sebentar ya.
Ini malah two space jump, tapi tidak masalah sih, karena di sini memang mau bentuk struktur yang besar ya. Impian yang kuat, mimpi yang kuat, Toya Sensei. Oke, di sini juga jaga juga. Bentuknya oke, tetapi aku tidak tahu apakah di sini bisa dipecah ya powernya ya. Agak sulit sih kalau misalnya putih main di atasnya yang biji hitam ini, dia bakal tempel, kemudian putih di situ bakal jadi prisoner, ditangkap. Jadi agak sulit, tetapi sebetulnya hitam di sini sudah mulai mengapit putih ya. Jadi kalaupun misalnya dia mau expand, dia hanya bisa expand dengan cara menekan putih ke arah pinggir. Tetapi jika putih pun ditekan ke arah pinggir, sebetulnya intention putih kan ke arah tengah papan ya. Jadi mungkin di sini dia lebih ke arah bertahan aja. Ketimbang untuk ekspansi ke arah yang lainnya, as for now untuk sekarang ya. Putih mulai mengambil side sebelah sini yang sama sekali belum diambil oleh siapa-siapa ya. Menurutku sebetulnya di sini Toya Sensei mainnya itu agak longgar. Agak ingin membiarkan Sai atau Hikaru gitu ya. Hikaru terlebih dahulu untuk taking di wilayah sebelah sini. Tetapi kalaupun Hikaru taking di wilayah sebelah sini, Toya Sensei juga tidak merasa jadi masalah kalau memang dia target utamanya Moyo Tengah. Kita lihat saja. Wah, kembali Keima ke arah tengah papan. Ini kayaknya dijagain lagi nih. Betul. Jagain lagi oleh Toya Sensei. Gerakannya kebaca ya. Kalaupun misalnya putih nanti bisa pepet hitam dengan menggunakan langkah-langkah sebelah sini, itu gampang banget untuk ditangkap, di capture gitu. Jadi ini memang menarik garis yang lumayan kokoh gitu. Seolah-olah putih memang membiarkan hitam untuk punya wilayahnya di sebelah bawah, tetapi juga sekaligus ada penekanan di sini, ditekan ke bawah gitu ya. Hitam sih atau saya sih tidak merasa terlalu masalah dengan hal ini, karena dia akan terus expand wilayah yang seolah-olah ingin ditekan gitu, di-expand ke arah atas ya, sehingga dia punya wilayah, bisa punya wilayah yang lebih besar. Menurutku Toya Sensei akan main lagi di arah atasnya. Oh bukan, dia main di arah lain dulu, menjemput satu bijinya yang ada di sebelah kanan papan. Tapi kemungkinan juga sekaligus untuk menjaga sudut ini juga sih, karena sudut ini belum dijaga, yang dijaga baru sisi aja guys. Ya, dan saya bermain seimbang di sini. Oke, so far ini sudah cukup bagus ya untuk permulaannya. Di sini fight-nya sudah mulai terlihat. Intentionnya Toya Sensei sangat terlihat, dan sebenarnya saya mainnya lumayan safe, lumayan aman. Walaupun saya di awal tidak melakukan inisiatif untuk mengambil side di sebelah kanan papan, tapi tidak terlalu masalah karena ternyata memang masih bisa masih bisa dikejar. Namun yang aku khawatirkan adalah ini Moyo yang nanti akan dibangun di tengah. Kalau misalnya nggak cepat di-cut atau nggak cepat melakukan hal yang memang krusial di saat yang krusial gitu. Main sentenya harus bagus ya nanti. Nah, di sini mulai ada cut dari Toya Sensei. Karena penekanan seperti ini tuh diperlukan sih. Penekanan, cut, atau membuat power dari Sai itu berkurang atau terpecah. Ya, speed kembali dilakukan oleh Sai. Dan sekaligus langkah yang cukup bagus sih sebetulnya, karena di sini juga sekaligus menekan biji putih. Tetapi menurutku ini langkahnya agak terlalu agresif sih. Tidak ada langkah yang lebih grounded di line 3 gitu, misalnya untuk defending di arah sebelah. Misal one space jump ke arah kiri dari biji hitam yang ada di bagian dekat biji putih itu gitu. Ini lumayan agresif ya. Jangan sampai salah langkah. Nah, di sini white defend. Dia harus defend di sini untuk memperkuat strukturnya terlebih dahulu. Kalau misalnya dia bisa capture dua biji yang ada di sini atau menekannya, di sini masih bisa jadi sisi
sudutnya dari putih karena di sana ada biji putih ya. Ya, jadi hitam bisa saja ditekan dari berbagai arah, guys. Bukan hanya hitam harus menarik garis, tapi hitam juga harus mengurusi putih yang punya advantage dari berbagai sisi. Bagus sekali Toya Sensei, dan akhirnya hitam harus defend dulu dari sebelah bawah ya. Bijak. Kemudian putih juga melakukan tempel kepada hitam. Toya Sensei juga melakukan tempel pada Sai, dan di sini aku bisa lihat kalau misalnya dia kosumi ini langsung pecah power. Apakah Sai akan defend ke sebelah sana? Ya, yang akan di defend terlebih dahulu ternyata adalah di biji yang sebelahnya ya. Di sebelah kanannya. Tadinya aku pikir di sebelah kirinya. Mungkin kalau di sebelah kanan itu nanti sentenya lebih baik ya. Ini ancaman liberty-nya tinggal 2. Liberty-nya si... Oh enggak. Tetapi tetap menjadi ancaman ya, pecah power ya. Baik. Toya Sensei mulai sekaligus. Ini mulai ada start fight di sini sebetulnya, aku lihat ya. Di pojok sebelah sini mulai ada fight. Kita lihat aja. Lagi-lagi liberty-nya sisa 2 ya. Jadi di sini masih kejar-kejaran, tapi enggak terlalu ada masalah sih. Fill in oleh Toya Sensei. Wait, kenapa dia fill in? Oh, untuk menambah liberty sih sebetulnya. Toya Sensei berarti bersikeras untuk membuat thickness di sebelah sini, sekaligus menghubungkan biji putihnya, tapi Sai berarti meladeni fight ini ya, di corner ini ya. Nah, saya meladeni fight ini dengan menutup satu liberty dari Toya Sensei. Dia mulai main di line 3, kalau misalnya dihitung dari bawah ini sudah line 3 ya. Dan di defend oleh Toya Sensei. Khas Toya Sensei banget dia kalau misalnya mau Hane, mau di line yang bawah sekalipun diladenin sama dia. Karena dia juga tipikal detail, dia juga tipikal care banget sama moyo-moyonya dan area-areanya, dan dia juga mau dan oke banget untuk tetap kalau misalnya memang ada daerah atau moyo yang bisa gue maksimalkan, gue akan maksimalkan gitu. Toya Sensei seperti itu ya. Defend oleh Sai. Sebenarnya Sai mainnya memang sehalus ini sih, tetapi dia bisa bermain lebih baik sih, betulnya ya. Oke. Di sini Toya Sensei melakukan langkah yang baik menurutku. Liberty-nya hitam tinggal 2, di situ ada ancaman, dan juga menghubungkan dengan menggunakan langkah Kosumi untuk biji dia yang lain. Quite unnecessary move walaupun bukan sente. Dan di sini diancam Atari oleh Sai. Apakah akan defend? Tidak. Oke, diancam Atari juga oleh Toya Sensei dan Sai defend. Bagus. Fightnya di sini, ada fight di sini, tapi menurutku ini mulai kejar-kejaran ya. Ayolah, keindahan di sini. Ayolah. Tapi ya bisa dibilang mungkin untuk ukuran permainan orang yang baru 1 pro, kalau diceritanya ya, di sini kan yang dipertandingkan oleh adalah Chochikun lawan Otake Hideo di level 9 pro untuk keduanya ya. Tapi kalau misalnya salah satunya nih, misalnya biji black ini di level 1 pro, ini make sense. Karena Hikaru juga 1 pro. Walaupun ini bukan permainan Hikaru gitu. Tetapi menurutku saya cukup sukses untuk pretend atau untuk berpura-pura bahwa ini adalah permainan 1 pro, walaupun agak lemes ya. Mungkin ini saya versi tidak berbakat gitu ya, jadi dia melakukan beberapa kayak dia luring opponent gitu, luring sama main jagain area atau wilayahnya aja. Oke, Toya Sensei masih meladeni di bagian wilayah sebelah sini dengan melakukan defense, kembali defense. Tapi wilayah ini, bentuk ini masih aman sih. Ada beberapa Joseki pattern yang aku lihat, tapi masih aman ya. Walaupun diancam dari sini tuh liberty-nya masih banyak. Bagus, Toya Sensei.
bagus ya. Ya harus begini skillnya. Kalau nggak begini bingung. Kenapa bisa lu punya titel banyak banget? Tiger's Mode dari Toya Sensei untuk mengancam supaya wilayah ini tetap aman dan pengurangan liberty oleh saya melemparkan Atari. Toya Sensei defend dan juga sekaligus melemparkan Atari lagi, di defend oleh saya dan juga sekaligus melemparkan Atari lagi. Di sini Toya Sensei kalau connect dia menang sih, makanya aku bingung. Kalau di real life-nya, Chochikun ini sedang apa? Sedang gimana? Apa kurang tidur, set deprave? Apa dia lagi sibuk? Kurang konsen? Kurang aqua? Atau gimana gitu? Aku so far dari tadi ngelihatnya race capture. Permainannya agresif. Tapi keindahan yang bisa ditampilkan oleh level 9 Pro itu sebetulnya bisa lebih bagus lagi dari ini. Apalagi kemungkinan tadi ada Keima berkali-kali itu seperti pemainnya agak terlalu buru-buru nggak sih guys? Gitu. Nah, terus saya tinggal connect aja di season easy move gitu. Easy move banget kalau misalnya memang lo pakai joystick pattern seperti itu. Joysticknya seperti itu tetap gitu. Ya ini aku jamin ini permainan yang cepat. Kalau di manganya atau anime ini kemungkinan permainan yang cepat karena gampang ditebak ya. Oke, kemudian saya main di arah lain dulu. Dia masih menggunakan speed Keima ya. Keima kuda. Kosumi kembali, sekaligus net sih menurut aku ini. Agak sifatnya kayak net gitu nggak sih? Bukan net juga ya, apa ya? Pembatasan wilayah. Karena Toya Sensei mungkin mau narik garis batas sebelah sini ya. Double space jump oleh Sai. Ingin cepat ke arah tengah. Lebih cepat dari Toya Sensei. Di sini sebetulnya pembatasan langkah terhadap biji putih yang sebetulnya awalnya menjaga. Tapi di sini langkahnya terlalu bold ya. Aku tidak tahu apakah langkah ini nanti akan memberatkan Sai atau tidak ke depannya ya. Atau Hikaru di sini kalau misalnya ngelihat manusia versus manusia. Double space jump juga oleh Toya Sensei tidak masalah karena di sini lainnya justru bagus. Shape-nya Toya Sensei bagus banget. Akhirnya pasti tepuk tangan nih dari dalam hatinya. Ini adalah ayah gitu, dia bilang gitu kali ya. Sangat kebayang. Oh my god. Bentar, ini overplay nggak sih? Atau pancingan ya? Bentar. Line 2 dari Sai. Line 2 dari Sai. Ya, jika Toya Sensei bermain sampai ke arah pinggir, itu sudah dijaga terlebih dahulu oleh Sai. Yang artinya, jika memang Sai sudah menjaga wilayah ini, apakah sebetulnya Sai juga menginginkan untuk tetap bertarung di wilayah ini yang udah mulai oversaturated. Belum lagi wilayah ini ada 2 Tiger's Mouth oleh Toya Sensei. Di sini bisa dilihat kan ya? Itu ada Tiger's Mouth, kemudian ada Tiger's Mouth juga. Jadi udah dipasangin jebakan oleh Toya Sensei. Dan apakah saya masih berkeinginan untuk lanjut gelut di wilayah sini? Since dia sudah mempersiapkan langkah pengaman seperti ini guys. Atau apakah ini adalah langkah yang seolah-olah dipersiapkan supaya Toya Sensei berpikir bahwa saya masih akan main di sini atau Hikaru gitu ya masih akan main di wilayah ini. Wow, bagus. Toya Sensei main di tempat lain dulu, tetap di line 2 juga, tapi dia lebih ke arah untuk memperkuat dan mengencangkan struktur sekaligus untuk menekan dari biji hitam. Jadi kalau misalnya si hitam itu main maju ke situ, nanti langsung dihadang sama putih. Kalau hitam Hane, putih langsung Atari ya. Oke. Side defend. Oke, ada triple Kosumi dari Toya Sensei. Langkah yang bagus. Move-nya pelan tapi pasti, tapi dia bisa juga to space jump juga. Jadi dia fleksibel banget ya, sesuai dengan keadaan dan kondisi papan.
dan kondisi internal fight yang ada di specific spot itu. Bagus sekali. Nah, ini kenapa ini? Minta dimakan ini. Coba ini dimakan gak ini? Dimakan. Kenapa kamu minta dimakan? Gimana ini? Bentar ya. Mas Chocikun, Mbah Chocikun sedang kenapa? Tapi apakah Ponuki ini akan menguntungkan Chocikun atau menguntungkan kalau di mangganya ini berarti saya. Kalau saya kita udah bisa lihat bahwa mungkin saya di sini mainnya dia main aman dan tidak memalukan tapi reverse handicap. Tapi aku membayangkan kalau Chocikun gitu. Apakah ini blunder ataukah ini memberikan Ponuki secara secara sengaja biar fill in gitu mungkin ya. Setelah fill in, rest capture, nanti putih kemakan semua. Apakah Chocikun mau main seagresif itu dan menganggap bahwa biji-bijinya Otake Hideo itu akan bisa ditangkap semudah itu begitu saja? Apakah ada trik di papan ini atau di positioning ini yang membuat hitam percaya diri itu? Itu yang jadi pertanyaanku. Mari kita lihat ya. Baik. Ini ya bener nih udah saturated banget guys. Ini udah overfill nggak sih? Tapi nggak apa-apa sih. Memang ada sih beberapa permainan yang seperti ini. Tapi 9 Pro lawan 9 Pro gitu ya. Ini bebas si Chocikun. Kamu sedang kemana? Pikirannya sedang maneh teh? Maneh teh oke? Are you okay? Oke, kita lanjutkan. Nah, overfill. Ini yang kupikirkan sih, kalau memang ternyata bentuk putih itu membawa advantage ya. Jadi karena putih merasa bahwa hitam bisa saja hane di sini, kalau di sini hane dia bisa langsung sekaligus capture sehingga putih harus overfill. Tapi di sini putih masih banyak liberty-nya, guys. Bahkan ada satu Tiger's Mouth yang menurutku bisa langsung capture lagi. Nanti setelah capture masih bisa fill in lagi. Thickness dari putih bisa membawa advantage juga bagi putih. Jadi kenapa hitam main seperti ini? Kemudian yang tadi disiapkan oleh hitam di line 2 itu fungsinya ke arah mana ya? Kita lanjutkan aja daripada kita pretending too much ya. Di sini saya main ke arah bagian atas menghabisi liberty dan di sini masih rest capture. Sekaligus memainkan Tiger's Mouth ini adalah langkah yang tadi di bawahnya itu bentuknya mirip ya, kalau masih ingat. Jadi ini rest capture pengulangan gitu. Seperti Josuke pattern-nya agak ngulang gitu ya. Ya mungkin nggak ngulang banget gitu, tapi jadi dejavu deh. Jadi inget lagi deh gitu. Konuki dari putih dan apakah putih nanti harus fill in juga kalau dia kehabisan liberties? Ya betul, dihabisi liberty-nya oleh hitam, tapi langkahnya tuh pattern-nya tuh baca banget ya. Santai dong ya, putih harus fill in. Kalau putih nggak fill in di situ langsung di capture. Kenapa 9 Pro memainkan permainan seperti ini? Also kalau misalnya hitam Ponuki di situ, putih bisa recapture dan di situ akan ada co-play. Kalau di bagian sebelah yang trap tadi itu dimainkan ya, itu aku nggak tahu akan membawa keuntungan bagi putih atau hitam. Akan membawa keuntungan bagi saya atau Toya Sensei kalau misalnya mereka main ke arah yang bagian yang tadi disiapkan oleh saya di biji hitam lain tuh ya. Tetap rest capture dengan menghabisi liberty permainan oleh saya, kemudian Toya Sensei connect. Pinter, bagus, dan cantik. Connect seperti ini diperlukan karena dari tadi itu memang mungkin Toya Sensei sempat berpikir bahwa jika permainannya memang akan jadi strategi yang kayak bulk power gitu ya, rest capture bulk power atau terlalu ofensif, dia sudah menyiapkan beberapa batu-batu yang bisa menyambung. Ya basic juga sih, basic dalam tanda kutip ya, basicnya pro gitu ya. Oke. Shinobi terlebih dahulu, kemudian di sini mulai kembali ngurusin moyo besarnya dari Toya Sensei ya. So far sebetulnya untuk moyo besar ini sudah sedikit ada wilayah yang
ingin diklaim oleh Sai di sebelah tengah, tapi bisa juga biji-biji ini menjadi potongan, bisa juga sih. Aku cuma ngerasa agak bingung aja tadi sama race capture di bagian sebelah kanan, pojok kanannya dari papan ini, tapi this is still promising ya. Ini tetap bisa saja menarik yang ada di tengah papan ini. Kita lihat aja. One space jump sekaligus seperti move Tengen ya oleh Sai. Mungkin meskipun saya di situ duluan klaim bahwa di sebelah tengah papan bisa menjadi move dia, tetapi tidak terlalu akan ada pengaruh karena nantinya menurutku nanti si putih bisa nobi sekaligus tempel di arah bagian biji hitam yang ada di tengah papan tadi persis. One space jump sekaligus menarik garis oleh Toya Sensei dan iya betul. Ternyata langkahnya direbut duluan oleh saya. Di sini putih tarik garis aja sih sebenarnya Nobi mau racing lagi di situ boleh juga, kita penonton happy aja sih kalau kayak gitu. Kok jadi inget itu ya, aku jadi inget Luli ya, Luli lawan Akira kemarin. Larinya kemana-mana, buset. Baik, kita lanjutkan. Hitam mulai main di sisi sebelah atas, tetapi di sana sebetulnya tidak ada biji penjaga lain. Apakah ini lure? Apakah ini apa ya? Dan sebetulnya Toya Sensei ini juga dia tidak sepenuhnya meladeni Hikaru sih, atau saya. Karena saya itu mainnya terlalu lure in. Toya Sensei sebetulnya menantikan sesuatu yang lebih dalam lagi daripada sekedar race capture. Jadi lure in-nya tuh dicuekin di move sekitar 60-an ya. Aku agak lupa mention. Tetapi di sini timbul lure in yang serupa. Kalau memang ternyata Toya Sensei main di sini itu tidak masalah juga. Dia bisa sekaligus memperkuat wilayah sebelah sana, namun apa yang sebetulnya jadi intention selain memang mau nyambungkan gitu, mau menyambungkan kalau misalnya ini speednya bagus ya dari sini Keima ke biji sebelah kirinya jadi Ogeima ya, itu masih bisa, tapi masih bisa banget juga untuk dipotong putih dengan menggunakan Nobi. Kalau dia main ke sebelah kanan lebih susah lagi karena sudah dijaga oleh dua biji yang ada di sebelah kanan. Nanti tinggal Tiger's Mouth saja. Jadi aku agak bingung dengan langkahnya, agak terlalu berani mungkin ya. Kita lanjutkan. Ya, betul. Di sini Toya Sensei simple saja, dia main Nobi untuk menekan biji hitam ke arah luar, ke arah atas ya. Hitam juga Nobi sebelah sini, kalau mereka sama-sama main santai, sebetulnya di sini akan membantu Toya Sensei untuk menciptakan struktur untuk moyo besarnya. Nanti yang rugi hitam dong. Nanti yang rugi Sai. Ya tapi itu intentionnya Sai sih. Baik, one space jump dari Toya Sensei, karena Toya Sensei sudah sedikit tahu intention dari biji hitam tidak terlalu membawa urgent play ya. Oh, ini apa? Triangle empty triangle apa gimana ini? Is this necessary? Kenapa kamu seperti itu? Saya. Ya mungkin bisa juga dibilang pecah power ya, tapi bentuknya agak terlalu heavy ya. Baik, kita lanjutkan. Saya sih cuek aja sih kalau nggak terlalu necessary ya, bener-bener kayak Akira sih. Sini dia kembali membuat line, membuat garis. Kayaknya aku tahu dia mau menusuk, mau terus ke arah bagian sebelah struktur yang mulai dibangun oleh Sai di sebelah sini. Jika Sai di sini mau membuat wilayah di sebelah tengah, maka Toya Sensei bisa main agresif dengan terlebih dahulu memecah bagian tengah dari struktur yang mau disiapkan atau dibuatkan oleh Sai. Jadi walaupun Sai mainnya lemes gitu ya, tetapi Toya Sensei tetap main cukup bagus. Lemes di sini tuh maksudnya dari segi levelnya ya. Kalau dari segi agresivitas itu hitam agresif kok. Justru agak terlalu overplay ya tadi seperti yang aku bilang, ada race capture dan lainnya. Tapi kalau misalnya di sini Sai itu mainnya dinilai terlalu tidak
gitunya levelnya, maka Toya Sensei tidak akan menuruti untuk bermain lebih lembut gitu. Terus jadi inget lagi kata-kata Akira bilang bahwa jangan sampai lu menang gara-gara lawan lu tuh mainnya kurang keras, terlalu lembut. Terus Hikarunya malah gas gitu. Tapi di sini yang main Sai again, di sini ada Kosumi oleh Sai. Bentuk yang bagus, perhitungan lain yang bagus juga karena mereka segaris dan di sini bisa connect ya. Kalau Putih coba terus ke sini masih bisa, tapi mungkin harus menggabungkan atau menghubungkan dari minimal 3 arah mungkin ya. Tetapi Putih bisa merealisasikannya jadi tidak terlalu kuat. Nah, betul sekali. 3 arah ya di sini. Dari arah sebelah bawah, sebelah kanan dan sebelah atas. Move yang baik sekali menurutku, ini bukan sente tapi move yang indah ya. Tempel oleh Sai di sini. Sai ingin memecah power kembali dengan menggunakan Keima. Kalaupun maksudnya awalnya di sini adalah Toya Sensei menggunakan enggak. Toya Sensei melakukan multiple move dengan multiple meaning sih yang tadi itu ya. Kemudian tempel oleh Sai dan Toya Sensei defend di sini. Bagus defendnya, berguna. Oke, di sini agresif move lagi dari Sai. Agresif move lagi dari Sai, guys. Dia Hane di sini ya. Waduh. Jadi tadinya ada mouth atau semacam kayak struktur yang kayak mulut gitu. Itu diancam untuk trust. Dan sekarang ditahan lagi dengan menggunakan mouth lainnya. Hane terus langsung mouth lagi untuk merusak dinding struktur dari Toya Sensei jika memang bisa. Tapi Toya Sensei masih main dengan bentuk yang cukup fleksibel, jadi kita lihat aja. Di sini banyak kita lihat aja ya, soalnya aku tuh untuk membaca pergerakan dari biji mereka ini bisa. Sayangnya masih ada potensi gitu. Dilemparkan Atari oleh Toya Sensei dan tidak di defend. Structuring kembali oleh Sai. Ini sudah masuk middle game tapi agak sedikit gerakannya agak sedikit end game ya. Entah ya, kita lanjutkan. pengen ramalin langkah mereka tapi takut keliru juga ya untuk menyebut langkah mereka sebagai ini atau itu gitu. Baik, lemparkan kembali Atari oleh Sai. Jadi ini ada Atari oleh Toya Sensei dan Atari oleh Sai. Tidak ada yang kalah move sih. Tapi kalau dilihat dari biji secara keseluruhan, diam-diam bijinya Sai ini sebetulnya mulai dipecah di arah sebelah tengah dan ini adalah necessary move oleh Toya Sensei. Kalau memang Toya Sensei mau untuk membuat moyo di bagian sebelah atas ini mungkin tidak terlalu besar tapi agak besar gitu ya, maka dia harus melakukan pecah power sih. Dia harus melakukan Hane atau memisahkan biji-biji yang dianggap memiliki struktur yang bagus atau memaksa lawan untuk memberikan struktur yang buruk. Oke. Capture oleh Toya Sensei menjadikan bentuk Ponuki, kemudian defend dan fill in oleh Sai. Dikejar oleh Toya Sensei, Hane oleh Sai, dan defend oleh Toya Sensei. Bukan defense, ini lebih ke arah connecting. Ya, defend juga. Kalaupun memang ternyata di bagian sebelah sana mau di capture, hitam sebetulnya bisa saja main di situ dan sejajar dengan hitam yang ada di sebelah kanan atas. Tetapi ya, gerakan ini diantisipasi terlebih dahulu dengan di fill in oleh putih. Wow, se-cautious apa Sai untuk menjaga dengan bentuk seperti ini ya? Agak lemah nggak sih move-nya? Kecuali kalau memang maksud dari move ini adalah untuk membuat garis ya, secara aman, dengan main yang sangat aman dia membuat garis, kecuali seperti itu. Tapi move ini masih bisa di counter oleh Toya Sensei. Thickness-nya dapet tapi masih bisa di counter gitu.
Ya, kita lanjutkan. One Space Jam oleh Toya Sensei dan tuh bisa di counter. Oh, sorry. Maksudku bukan di counter. Ini justru what? Ini justru what? Sai melakukan gerakan untuk capturing dua bijinya dari Toya Sensei. Dia mengancam untuk meng-capture di biji sebelah sini, sedangkan di situ influence-nya Toya Sensei sebetulnya lumayan ya. Ini lagi-lagi sama atau mirip seperti overplay-nya di bagian sebelah kanan bawah ya. Bukan berarti overplay-nya ini kayak terlalu buruk banget, tapi ini buat level 1 pro gitu. Di lure lagi gitu. Dan di sini sebetulnya Toya Sensei atau putih ya, itu main sangat stabil. Dia sebenarnya cuman koreksi, cuman kayak gini ya, dia main stabil aja dengan mengikuti beberapa gerakannya dari ataupun ya stabil secara general aja gitu. Main dengan gayanya sendiri. Jadi pecah power yang dilakukan oleh putih itu kayak effortless gitu loh. Di sini ada bentuk bagus sekaligus pecah power yang dilakukan oleh Toya Sensei. Dia membentuk kayak triangle tapi bukan empty triangle tentunya ya. Effortless. Kenapa? Karena kita main agak terlalu luring gitu loh. Luring. Mainnya lur ke sini, lur ke sana, dan nggak dibeli sama putih gitu. Di sini saya melemparkan Atari dan di defend oleh Toya Sensei. Sente pecah power lagi, dibalas oleh Sai dan di situ bisa jadi co-fight nggak ya? Nggak bisa. Ada satu wilayah yang bisa jadi ini sih. Mungkin bisa jadi Yosei ditangkap ya. Oleh putih. Jika putih di situ sudah, oh iya betul. Ini memang mau isolasi putih sebelah situ. Tetapi apakah putih masih bisa? Tetapi apakah Toya Sensei masih bisa menghubungkan garis putih ini ke arah yang lain ya? Bisa, sekaligus melemparkan Atari. Kalau di sana putih melemparkan Atari kemudian side defend, agak sedikit merepotkan bagi putih. Jadi putih kemungkinan akan Atari terlebih dahulu ke arah sebelah atas. Nanti di sana yang repot akan Sai. Kita lanjutkan. Nah, betul. Diancam balik ya, sekaligus melemparkan Atari, tapi ini dari bentuk yang awalnya aku pikir, bukan yang dari Atari dari atas, tapi Atari dari samping. Ya. Defend oleh Sai. Pede ya untuk fighting di ya oke. Kalau memang levelnya 9 pro tuh sebenarnya nggak perlu terlalu takut akan blunder seperti ini lagi. Namun race capture ataupun luring seperti ini tuh agak terlalu bukan kebaca ya, kayak forcing move to opponent gitu, yang nggak terlalu enak dilihat gitu. Dia main di line 2 dengan menggunakan move defend, dan di sini one space jam oleh hitam mengukuhkan wilayahnya ya. Masih berusaha terus hitam itu di situ. Dilemparkan Atari oleh putih, merusak struktur hitam. Kemudian dilemparkan Atari juga oleh hitam. Kataku putih capture sih. Ya, betul, putih capture karena di sini ada potensi hitam itu bisa merusak garis yang sudah dibuat oleh putih, sehingga Toya Sensei harus main lebih agresif ya. Di sini sudah ada 2 Ponuki loh. Dengan adanya Two Eyes dari 2 Ponuki sebelah sini, sebetulnya power play dari Toya Sensei di sini sudah lumayan bagus untuk menekan bentuk-bentuk hitam yang agak sketcher. Walaupun di sini hitam aku merasa bahwa dia bisa balas, tapi balasannya itu tidak sebagus punya Toya Sensei. Dan Toya Sensei bisa juga memberikan Ponuki ketiga sekaligus tetap mendraw line.
Apakah bagian situ akan di-defend oleh Sai? Tidak. Saya main terlebih dahulu untuk mencangkan line-line dan defend oleh Taya Sensei. Ayo, kalian berdua itu kudu mulai Yose. Menurutku ini mulai Yose ya. Kudu mulai Yose dan main on your own territory ya. Di sini Tiger's Mouth menurutku biar bijinya si Sai selamat sih. Tapi simple move banget. Di situ Taya Sensei bisa defend dengan membuat kayak MT Triangle gitu sih. Tapi tidak, Taya Sensei di sini main agresif dengan lemparkan Atari. Dan apakah di defend? Oke, ayo dong. Co-fight dong. Biar ada bumbunya sedikit. Aku suka kalau misalnya ada yang co-fight nih. Ya, betul, Re. Kita co-fight dulu. Satu biji dimakan oleh Toya Sensei. Dari sini Toya Sensei itu sudah ada 4 bijinya saya yang di capture oleh Toya Sensei ya. Dengan buat Ponuki di 1, 2, 3 dan tadi Ponuki yang di fill in sendiri oleh Toya Sensei. Di move 50-an, 60-an atau kurang. Baik. Langkah ini langkah penjagaan sih. Fill in dari langkah penjagaan tersebut membuat penjagaan menjadi tidak berguna. Dan co-fight lagi. Kalau mulai co-fight seperti ini, sepertinya mereka mulai tight atas langkah-langkah dan positioningnya sendiri. Dan kemungkinan mereka juga mulai menghitung wilayah masing-masing ya. Co-fight di endgame itu menurutku memang adalah cost untuk supaya memainkan safe move gitu sih. What? Defending seperti ini kayaknya co-fightnya mau selesai nih. Kayaknya ada bentuk yang lebih favorable untuk Toya Sensei, ataupun mungkin Toya Sensei tidak mau Sai memainkan langkah yang terlalu safe, karena so far tuh dari tadi selain main agresif, Sai mainnya safe banget. Atau aka Hikaru ya kalau di matanya Toya Sensei, karena yang main di depannya manusianya nih si Hikaru gitu kan. Ada Tiger's Mouth, apakah ini berguna? Apakah ini oke? Oh ya, mungkin untuk menjaga lain aja sih sebetulnya. Apakah ada kemungkinan bahwa saya akan connect wilayah sebelah kanan ke enggak sih? Mungkin juga enggak ya. Tapi mungkin juga iya. Kok udah macam necessary move aja. Apakah ini untuk membatalkan Tiger's Mouth yang kemungkinan bisa saja dilakukan oleh Toya Sensei? Karena di situ ada 2 bijinya untuk melemahkan 2 biji yang ada di sini. Di sebelah kanannya dari biji ini. Kalau misalnya di langkah 123 ini nanti putih akan tempel ke sebelah kanannya, berarti mungkin ya bener. Ya, putih harus defend seperti ini ya. Tarik garis. Dikejar oleh saya. Ini liberty-nya sisa 1 untuk wilayah sebelah sini. Mau diambil nggak? Mau di defend maksudku, dan ternyata tidak ya. Sampai main di line 2. Tapi ada kemungkinan kalau Toya Sensei memberikan move seperti ini, berarti worth it untuk dibela ya. Atau mungkin juga oh ya udah gue ladenin sedikit, karena sebetulnya Toya Sensei bisa menyatakan Atari kalau nggak di capture. Enggak, dia bukan Atari ke situ sih. Ada satu Atari lagi yang tidak akan terancam Atari. Atarinya tidak akan terancam Atari di dekat shape yang Ko tadi. Baik. What? Ini bukan Ponuki ya, ini diamond shape biasa ya. Berarti saya itu nggak mau kalau Toya Sensei main ke sebelah sini. Padahal aku bisa lihat bahwa salah satu bijinya saya itu juga bisa banget untuk tetap dipotong ya. Kalau dia mau bikin diamond shape, ada satu diamond shape lagi harus dijagain juga sama dia supaya
dia bisa capture. Tapi kenapa sekekeh itu ya? Ini sampai kudu abis move berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Abis move 5 untuk ngedapetin 4 capture. Kalau berhasil ya. Dan 4 prisoner. What? Ya. Sebentar. Oh iya. Tangkap satu bijinya Sayo atau ya Sensei. Kenapa? Biar wilayah sebelah situ nggak di ini aja sih. Biar wilayah sebelah situ nggak dimakan aja sih. Jadi aman. Tetapi sisanya tidak membawa banyak ini. Tidak membawa banyak save gitu sih. Dia nyelamatin 3 poin ya, berarti. Kurang lebihnya setahu aku. Press capture kembali dilakukan oleh Sai di sini. Nah, ini Atari yang aku bicarakan tadi. Di sini nggak mungkin bisa di cancel sih. Oke, saya main di tempat lain dulu. Aku tuh suka ketukeran antara putih sama hitam, makanya suaranya gini. Suaranya. Saya main di tempat lain dulu, kemudian mungkin dia melakukan langkah penjagaan ya di sini. Tidak diikuti oleh Toya Sensei. Toya Sensei itu ingin menghabisi. Lezat di sini ada 3. Kalau misalnya saya connect bisa aja sih, tapi mungkin Toya Sensei melakukan pengancaman. Ayo di sini Sente. Ya betul, Sente harus fill in. Sekaligus melemparkan Atari kepada Toya Sensei, dan apakah this is satisfying structure buat Toya Sensei jika di sini ada Ponuki. Di defend oleh Toya Sensei juga jadi Ponuki ya. Aku lupa pula ini turnnya Toya Sensei. Baik, fill in. Tetap masih bisa fill in ternyata ya. Aku lupa. Kok aku lupa ya? Di situ nggak cuma bisa Ponuki aja, tapi bisa fill in juga. Tetap tidak mengubah keadaan kalau ada grupnya Liberty-nya tinggal 2, kecuali kalau memang tidak connect pun tidak ini sih, tidak sustainable ya. Pengetahuan dasar untuk One Pro. Tetap tidak akan aku puji sih, karena bentuk-bentuknya itu, aduh, di sini ada connect oleh Toya Sensei. Mainnya ini bener-bener kayak bapak-bapak yang mangut-mangut gitu. Oke, gue ladenin, ini apa, meninggalkan gue ladenin gitu. Di capture ya kalau Toya Sensei di sini memberikan perubahan struktur di sebelah sini. Apakah ada necessary fill in ya di sebelah sini? Bisa dipotong sebetulnya. Kalau misalnya hitam itu masuk di wilayah antara biji hitam dan biji putih, bisakah? Bisakah? Main di sebelah lain dulu oleh Sai. Fill in juga sini. Connect yang lain oleh Toya Sensei. Ya, co-fight lagi nih. Co-fight lagi. Berarti sebetulnya bentuk ini, walaupun bentuk ini agak mengancam, tapi jadi space buat co-fight lagi. Sebenarnya endgame-nya Yosei-nya tuh di sebelah mana ya? Bagi mereka semua ya? Bagi mereka berdua ya? Kalau nggak gini, kudu ada yang resign sih. Karena sudah Yosei di move sekitar 140-an. Nah, ini Toya Sensei mulai memainkan langkah ini tuh sebetulnya untuk lebih memperjelas ininya sih. Memperjelas areanya. Kalau Hikaru, Aiki, Aisai itu tidak melakukan hal yang serupa, redefine area-areanya, atau mungkin masih ada Sente yang harus dia urusi, maka Hikaru atau Sai bisa kekurangan step bisa. Oke, sepertinya di sini masih
fight di sini ada Atari dilemparkan oleh Sai. Sai ini ingin melakukan necessary step untuk Toya Sensei. Dia ingin melemparkan banyak sente mungkin ya. Tapi apakah hal ini bijak untuk dilakukan? Apakah hal ini bisa menghentikan Toya Sensei? Maksudku begitu. Ya Toya Sensei mah ya terserah lu mau capture itu juga, karena dia tidak akan terganggu oleh penarikan garis pada endgame atau Yose. Akhirnya di defend oleh Sai, karena Sai ternyata merasa tidak bisa menarik Toya Sensei ke spot yang dia inginkan ya. Permainannya itu mirip dari tadi pas awal game, dilemparkan Atari oleh lihat nih di sini, ini baru Atari yang berkelas, kata Toya Sensei kepada Sai. Sini lo harus connect. Kalau lu nggak connect, ya sebenarnya di sini bisa jadi call lagi sih. Tapi kalau misalnya dia nggak connect, di situ akan ada Ponuki dan bernilai lebih lagi bagi wilayah Toya Sensei. Apakah akan direspon oleh Sai? Menurutku tidak direspon dong. Tapi di sini akhirnya Sai mengcapture 4 biji. Di sini bernilai 8 poin ya berarti. Tapi asli sih kalau misalnya Sai main seperti ini, tapi Toya Sensei tadi main dengan melawan Ponuki, sebenarnya Toya Sensei lebih untung lagi loh. Makanya dia nggak defend. Tuh, Ponuki kan jadinya oleh Toya Sensei. Ini menekan lawan sih, serius. Baik, defend oleh Sai, pecah power oleh Sai. Sekaligus bisa jadi dia juga bisa tarik garis, tapi kemana? Kalau misalnya dia tarik garis ke sebelah kanan, misal di bagian Kosumi dari biji dia yang ini ya, Kosumi ke sebelah kanan atas ya. Apakah itu bentuk yang cukup kuat untuk tarik garis? Karena bentuknya itu udah agak terpencar ya, Nobi. Bawahnya ada biji lagi Nobi, bawahnya ada biji lagi gitu. Sementara bentuknya Toya Sensei ini lebih bermakna dan lebih kebaca gitu. Wah, udah gak bisa kejar structure sih menurut aku, karena tadi sempat ada banyak move yang dihabiskan untuk permainan agresif, untuk luring. Jika capture sekalipun juga capture tersebut malah diambil ketimbang sesuatu yang lebih argen gitu sih menurutku. Tapi sebetulnya masih bijak, karena kalaupun di sana ada fight, belum tentu saya bisa menang. Dalam kurung, saya yang sedang pretend dengan memberikan reverse handicap ke dirinya sendiri. Kalau saya tidak memberikan reverse handicap ke dirinya sendiri, ya saya bisa saja main lebih agresif, lebih pintar, lebih praktikal, dan bisa saja menang gitu. Tapi kan di sini kan dia sedang pretend as Hikaru, as levelnya Hikaru, kurang dan lebihnya gitu ya. Oke, Toya Sensei. Di sini defense sih dia supaya nggak supaya nggak diamond step ya. Bener instructor. Dan di sini saya fill in. Toya Sensei defense supaya nggak hane. Dan saya Nobi di sini tujuannya sebenarnya untuk membatasi, supaya dia nggak terlalu mudah untuk connect biji sebelah kanannya. Jadi dia harus sedikit ini sih muter ya. Ya walaupun bisa juga sih nyebrang sebelah sini, tapi nanti kalau dihane nanti putih akan melemparkan Atari, agak repot. Ya udah nggak apa-apa, gue muter aja tuh ya Sensei. Satu wilayah ini atau berapa wilayah itu nggak masalah buat gue sudah kaya raya, kata ya Sensei. Filmnya oleh Sai, dan asik banget sih ngeliat orang Yose kalau lagi kayak gini nih. Ya balik pembatasan wilayah, fill in lagi. Wah, ini benar-benar menarik garis gini sih. Fill in dan menarik garis batas yang jelas atas tiap wilayah. Dan move ke 160 merupakan move fill in terakhir oleh Toya Sensei, karena kalau nggak salah sih resign ya, Hikaru ya. Tuh dia resign. Jadi dia resign ya. Baik, ini adalah permainan yang menurutku cukup seru, walaupun aku wondering juga
Chochikun sedang kenapa? Di tahun-tahun itu memang saat aku cari-cari memang merupakan tahun-tahunnya ini sih lelah buat dia. Tapi Chochikun tuh kalau di wawancara tuh kadang dia suka bilang gini, kadang kalau gue memang lagi sibuk banget, saking sibuknya di tahun tersebut, eh permainan gue tuh gue udah mikir ke permainan selanjutnya dibanding ke permainan yang ada di depan gue, di papan depan gue gitu. Jadi itu sih yang diutarakan oleh Chochikun. Dan terima kasih ya buat kalian semua yang sudah menonton. Ini adalah kemenangan mutlak bagi Toya Sensei.